Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abi Kusuma dari Prodi BKPI kelas D semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rancangan pelaksanaan layanan yang saya buat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah praktik micro teaching yang diampu oleh dosen Bunda Rizka Primanisa MPD. Baik, langsung saja saya akan menerangkan RPL yang saya buat, yaitu RPL bimbingan klasikal. Komponen layanannya layanan dasar, kemudian bidang layanannya bidang belajar, kemudian topik atau tema layanan meningkatkan keterampilan belajar. Kemudian fungsi layanannya itu pemahaman, kemudian tujuannya ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya peserta didik dapat meningkatkan sikap yang benar dalam belajar agar dapat membangkitkan semangat belajar. Kemudian tujuan khususnya ada dua, peserta didik dapat memahami pengertian keterampilan belajar. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat memahami faktor yang harus diperhatikan dalam meningkatkan keterampilan belajar. Kemudian sasaran lainnya yaitu kelas 7. Kemudian materi lainannya yaitu pengertian keterampilan belajar dan faktor yang harus diperhatikan dalam meningkatkan keterampilan belajar. Kemudian metode atau teknik yang saya gunakan di RPL ini yaitu metode ceramah, curahan, pendapat, dan tanya jawab. Kemudian di sini tahap-tahapnya ada tahap awal atau pendahuluan, kemudian tahap inti, kemudian tahap penutup, evaluasi proses, dan evaluasi hasil. Kemudian pada tahap awal yaitu membuka dengan salam dan berdoa, kemudian yang kedua membina hubungan baik dengan peserta didik, kemudian yang ketiga menyampaikan tujuan layanan materi bimbingan dan konseling. Kemudian yang keempat menanyakan kesiapan kepada peserta didik. Nah, pada tahap inti ini, yang pertama, guru BK menayangkan media slide PowerPoint atau PPT yang berhubungan dengan materi layanan. Kemudian yang kedua, peserta didik mengamati slide PPT yang berhubungan dengan materi layanan. Ketiga, guru BK memberi tugas kepada masing-masing kelompok. Kemudian yang keempat, peserta didik mendiskusikan dengan kelompok masing-masing. Kemudian yang terakhir, setiap kelompok mempresentasikan tugasnya. Nah, kemudian pada tahap penutup, yang pertama, guru BK mengajak peserta didik membuat kesimpulan yang terkait dengan materi layanan. Kedua, guru BK menyampaikan materi layanan yang akan datang. Kemudian yang ketiga, guru BK mengakhiri kegiatan dengan berdoa dan salam. Pada tahap evaluasi proses yaitu yang pertama meliputi melakukan refleksi hasil. Setiap peserta didik ini menuliskan di kertas yang sudah disiapkan. Kemudian yang kedua, sikap atau antusias peserta didik dalam mengikuti kegiatan. Kemudian yang ketiga, cara peserta didik dalam menyampaikan pendapat atau bertanya. Kemudian keempat, cara peserta didik memberikan penjelasan dari pertanyaan guru BK. Kemudian pada evaluasi hasil, yang pertama merasakan suasana pertemuan menyenangkan. Kemudian yang kedua, topik yang dibahas sangat penting atau kurang penting atau tidak penting. Kemudian yang ketiga, cara guru BK atau cara guru bimbingan dan konseling atau konselor menyampaikan mudah, tidak mudah, atau sulit dipahami. Kemudian yang terakhir, kegiatan diikuti menarik atau kurang menarik atau tidak menarik untuk diikuti. Baik, itu saja yang dapat saya berikan penjelasan mengenai RPL yang saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf, pada Allah Subhanahu wa ta'ala mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.